Berawal dari runtuhnya Imperium Romawi Barat pada abad ke-5 hingga abad ke-15, Eropa memasuki zaman kemunduran intelektual dan ilmu pengetahuan. Dimulailah abad pertengahan. Pada masa itu, segala keputusan pemerintahan dan hukum negara dipegang oleh Majelis Dewan Gereja. Bahkan raja-raja saat itu berada di bawah perintah Paus. Berbagai hal dilakukan demi kekayaan dan kekuasaan gereja. Inkuisisi gereja. Banyak terjadi persekusi bahkan pembunuhan dengan dalih mencegah penyebaran bidat. Bidat didefinisikan oleh gereja adalah orang yang menentang atau berlawanan dengan doktrin gereja, di mana pada masa itu gereja menggunakan Alkitab dengan versi yang dikehendakinya. Dengan ambisi menguasai dunia, Paus berusaha menyingkirkan, membakar, dan memusnahkan Alkitab terdahulu, serta membatasi orang-orang untuk membaca Alkitab. Dewan Gereja menyatakan bahwa Alkitab di luar versi yang ditetapkan gereja adalah bidat dan sesat. Bahkan celakanya, doktrin ini berlaku hingga sekarang. Paus Alexander III, pada masa kepemimpinannya, ia berusaha membatasi orang-orang untuk membaca Alkitab, atau yang dikenal dengan nama penyortiran Alkitab. Ini adalah hal serius. Ia melarang umatnya untuk membaca serta memiliki Alkitab, karena khawatir umatnya akan menyimpang dari doktrin gereja. Paus Alexander III memberi label kepada orang yang membaca Alkitab sebagai bidat dan sesat. Pelanggaran atas larangan ini, hukumannya adalah dibunuh, dipenjara, kerja paksa, pengusiran, menyita harta benda, dan membakar Alkitab yang digunakan tersebut. Paus Innocentius keempat dikenal dengan hukum ad extirpanda. Ia secara terang-terangan mengizinkan penggunaan alat penyiksaan dan memerintahkan untuk membakar di tiang pancang bagi setiap orang yang menentang ajaran gereja. Bukti nyata alat penyiksaan yang digunakan gereja pada masa itu masih dapat kita lihat di Museum Instrumen Penyiksaan di San Marino, Italia. Nicolaus Copernicus adalah ilmuwan pertama yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Ini bertolak belakang dengan pengajaran gereja, sehingga ia mati dikucilkan sepanjang hidupnya, serta dinyatakan bidat dan sesat oleh gereja. Galileo Galilei bekerja sebagai guru besar matematika di Universitas Padua tahun 1592 sampai 1630. Di sana, dia mengembangkan teleskop sehingga ia bisa mengamati pegunungan dan kawah-kawah yang ada di bulan. Serta mengamati satelit terbesar dalam tata surya kita, Jupiter. Dengan pengamatan panjangnya, Galileo pun mendukung pernyataan Copernicus bahwa bumi mengelilingi matahari. Namun, pernyataan ini dianggap bidat dan sesat karena bertentangan dengan doktrin gereja yang mengajarkan bumi sebagai pusat alam semesta. Alhasil, Galileo pun ditangkap dan dibawa ke Roma untuk diadili di Vatikan. Ia dipaksa untuk mengakui teorinya sesat, dengan janji hukumannya akan diringankan. Pada pengadilannya tanggal 22 Juni 1633,
menetapkan 3 keputusan utama. 1. Gereja memerintahkan Galileo untuk mengharamkan dan mengutuk teorinya sendiri bahwa bumi mengelilingi matahari. 2. Galileo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 3. Buku karya Galileo, Dialogue Concerning the Two-Safe-World System, dinyatakan sebagai buku terlarang, bidat dan sesat. Galileo pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Paus Urban ke-8. Hingga pada akhirnya, Galileo meninggal dalam status tahanan pada tanggal 8 Januari 1642 saat ia berumur 77 tahun. Selepas ia meninggal, jasadnya hanya disimpan tanpa dikubur hingga tahun 1737. Ini berarti hampir 1 abad jasadnya didiamkan begitu saja sebelum resmi dikuburkan di gereja Santa Croce, Florence, di Italia. Kondisi mayatnya pun sudah tidak utuh lagi karena ada orang yang tega memotong 3 jari, mengambil gigi dan tulang belakangnya untuk dijadikan kenang-kenangan. Sampai sekarang, potongan jari tengah dan tulang belakang Galileo masih bisa kita lihat di Museum Sejarah Ilmu Pengetahuan di kota Florence, Italia. Dan 2 jari sisanya serta giginya disimpan oleh seorang dokter Italia yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Nasib Galileo sedikit lebih baik daripada Giordano Bruno. Bruno mengemukakan semesta tidak memiliki batas. Ia pun mengembangkan teori mengenai atom. Bruno juga merupakan salah satu ilmuwan yang meyakini teori heliosentris, yaitu bumi mengorbit matahari. Teori ini lagi-lagi dinyatakan sebagai bidat dan sesat karena berlawanan dengan ajaran gereja, yaitu sistem geosentris atau bumi sebagai pusat alam semesta. Bruno dijatuhi hukuman mati oleh majelis gereja pada 17 Februari 1600 dengan tuduhan menghina Tuhan. Ia dibakar hidup-hidup di Campi dei Fiori, di alun-alun utama kota Roma. Di hadapan jutaan rakyat, dia dipermalukan dan diperlakukan bagai seekor binatang tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Dengan banyaknya ilmuwan yang dipersekusi, bahkan dinyatakan sesat hingga dibunuh oleh dewan gereja, membuat Eropa mengalami kemunduran intelektual dan ilmu pengetahuan karena yang dilegalkan pada masa itu hanyalah doktrin gereja. Para sejarawan memperkirakan lebih dari 50 juta orang binasa di tangan Paus demi mempertahankan kekayaan dan kekuasaannya. Tercatat antara tahun 1481 sampai dengan 1808, sekitar 340.000 orang yang telah dijatuhi hukuman oleh gereja, dan kurang lebih 32.000 orang yang dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Ternyata sejak berabad-abad yang lalu, gereja telah memakan banyak korban demi mempertahankan doktrinnya. Credo ut intelligam adalah doktrin yang merupakan pepatah dari Uskup Anselmus yang artinya keyakinan mengungguli pemikiran, atau lebih mudahnya, yakin dulu baru kemudian dijadikan alasan untuk menjelaskannya. Istilah yang sering kita dengar saat ini adalah imani saja, jangan berpikir apalagi bertanya, karena gereja adalah wakil Tuhan di bumi dan Tuhan tidak mungkin salah. Tetapi jika gereja tidak mampu menjawab pertanyaan dari masyarakat, maka orang yang bertanya akan dianggap bidat dan sesat, dan sudah pasti akan dilenyapkan dengan alasan menghina Tuhan. Namun ironisnya, pemikiran dari Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, dan juga Giordano Bruno inilah yang kemudian membuatnya dikenal sebagai martir bagi ilmu pengetahuan modern saat ini. Ternyata, doktrin gereja telah terbukti memberi dampak yang buruk terhadap peradaban intelektual dan ilmu pengetahuan di Eropa kala itu. Renaissance atau kelahiran kembali. Renaissance merupakan awal peradaban modern di Eropa. Ini merupakan transisi dari abad pertengahan ke abad modern.
Periode Renaissance dimulai dari abad ke-14 dan berakhir pada abad ke-17. Para kaum intelektual Eropa mulai berani mengeluarkan gagasan yang berlawanan dengan doktrin gereja. Periode ini menjadi penentu bagi peradaban Eropa menuju era modern. Faktor-faktor penyebab timbulnya era Renaissance adalah tumbuhnya paham rasionalisme di masyarakat, sehingga masyarakat membutuhkan penjelasan dan pembuktian secara fakta, dan bukan asal imani saja. Masyarakat mulai kritis dan menentang doktrin gereja. Jatuhnya Konstantinopel ke Turki menyebabkan sarjana Yunani membawa teks mereka untuk bermigrasi ke Italia. Bangkitnya keinginan raja-raja untuk memerintah negara tanpa campur tangan gereja. Sistem pajak feodal yang memberatkan masyarakat, serta reformasi Protestan terhadap doktrin gereja menjadi faktor penting bangkitnya Renaissance. Karya seni menjadi salah satu sektor yang paling berpengaruh pada zaman ini. Sejumlah seniman humanisme bermunculan dengan karya-karyanya yang fenomenal seperti Leonardo da Vinci, Raphael, Donatello, Michelangelo, dan lainnya. Pada saat Eropa diselimuti zaman kegelapan, Islam telah mencapai masa keemasannya. Di Spanyol, di bawah pemerintahan Bani Umayyah, merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting kala itu. Di masa kekhalifahan Al-Hakam kedua, beliau memperbesar perpustakaan Cordova di Spanyol, hingga menjadi perpustakaan terbesar di seluruh Eropa pada masa itu. Menjelang tahun 1000 Masehi, kota Cordova menjadi pusat kemajuan ilmiah yang memiliki perpustakaan berkatalog 600.000 buku. Volume pengunjung ke perpustakaan Cordova mencapai 400.000, sementara volume pengunjung pada perpustakaan besar lainnya di Eropa jarang yang mencapai angka 1.000, sehingga Cordova pada masa itu dikenal dengan The Greatest Center of Learning. Orang-orang Kristen Eropa pada masa itu banyak belajar di perguruan tinggi Islam di Spanyol. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam telah berjasa mengantarkan Eropa di era Renaissance menuju peradaban modern. Hingga tahun 1492, Ratu Isabel dari Castilla dan Ferdinand dari Aragon berhasil menaklukkan Grenada dan kemudian mengusir kaum muslim dari Spanyol. Bukti sejarah yang masih dapat dilihat saat ini adalah masjid termegah dan terbesar di Cordova, de Mezquita atau Masjid Cordova. Keberadaan Masjid Cordova ini menunjukkan jejak sejarah kejayaan Islam di daratan Eropa pada abad ke-9 dan ke-10 di Spanyol.